Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati ini Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Puji yang syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman. Tuhan, berkatilah kebenaran firman, supaya benar-benar kami boleh mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang lemah, kami penuh dengan kekurangan. Kami sungguh membutuhkan pertolongan dari kebenaran-kebenaran firman. Untuk itu Allah Roh Kudus bekerjalah dalam hati dan pikiran kami semua, supaya benar-benar kami boleh mengalami pemulihan dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi keluarga HCC yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih hidup hari ini. Bersyukur karena kita masih diberi kekuatan hari ini untuk menjalani hari-hari yang telah Tuhan berikan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, di hari ini kita akan masuk di dalam Keluaran pasalnya yang ke-25, 26, dan 27. Dan yang menjadi fokus kebenaran firman di pagi hari ini saya ambil di dalam Keluaran 25 ayatnya yang pertama dan kedua, dan melompat ke ayat 8 dan 9. Keluaran 25 ayat 1 dan 2 dan langsung ke ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel
supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Saudaraku, pasal 25, 26, 27 ini kita sedang membaca bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Musa, petunjuk-petunjuk untuk membuat kemah suci dan yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita melihat saudara-saudara, Tuhan sangat teliti untuk memperhatikan kehidupan umatnya. Tuhan sangat teliti untuk memperhatikan apa saja yang perlu dikerjakan oleh umatnya. Dan tentunya dalam kehidupan kita semua, kita bersyukur ada pribadi yang sangat teliti seperti ini, memperhatikan bagian demi bagian dalam kehidupan umatnya, khususnya bagi kita semua. Jadi saudara-saudara, Tuhan benar-benar sangat baik dalam kehidupan kita semua. Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau kita membaca ayat yang memperhatikan teks yang kita baca di pagi hari ini, saudara-saudara, sebenarnya kalimat kuncinya ada di dalam ayat yang ke-8 ini. Ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Kenapa mereka harus membuat tempat kudus dan isinya itu Tuhan perintahkan? Ini dia jawabannya. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Hati Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan umatnya. Hati Tuhan mau supaya Dia dengan umatnya dekat, memiliki hubungan yang baik, memiliki keintiman yang dalam. Ini hati Tuhan bagi kehidupan umatnya. Dan itu berlaku bagi kita semua, saudara-saudaraku. Tuhan mau supaya Dia itu tinggal dalam hidup kita, Dia itu berkomunikasi, Dia bergaul dengan kita, dan supaya kita memiliki hubungan yang dalam di dalam Tuhan. Dan ini hati Tuhan, saudara-saudara. Jadi ketika Allah menyuruh Musa, kalau kita memperhatikan ayat yang pertama dan yang kedua, Tuhan berfirman, suruhlah supaya orang Israel memberikan persembahan khusus bagiku. Dan persembahan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kenapa Tuhan menyuruh seperti ini? Apakah Tuhan kurang sesuatu? Apakah Tuhan tidak bisa mencukupi hidupnya? Dan apakah mau membebani umatnya untuk, kalau memberi, membebani umatnya? Tidak, saudara-saudara. Tuhan memberikan cara ini. Tuhan bisa mengerjakan sendiri. Tetapi Tuhan melibatkan manusia. Tuhan melibatkan umatnya. Supaya apa? Mereka memiliki komunikasi. Ada hubungan yang baik. Oleh karena itu kalau kita memperhatikan bagian ini, Tuhan menyuruh mereka untuk mengumpulkan emas dan hal-hal yang sudah dijelaskan di sini. Itu supaya ada kerjasama, ada hubungan, ada keintiman di dalamnya antara Tuhan dan umatnya. Kalau kita memperhatikan di perjanjian lama, Tuhan pasti berbicara melalui nabi-nabinya. Dan hati Tuhan, karena Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan umatnya. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan menyuruh memberikan mereka persembahan itu bukan karena Tuhan kurang, tetapi karena Tuhan sayang kepada umatnya, supaya sama-sama terlibat di dalam hal ini, di dalam rencana Tuhan. Tuhan melibatkan umatnya. Tuhan melibatkan Bapak, Ibu, dan saya. Untuk apa? Supaya rencananya bisa terlaksana. Dia bisa bekerja sendiri. Tetapi karena kasihnya, karena sayangnya, Dia rangkul kita, Dia libatkan kita. Oleh karena itu ketika kita memberikan sesuatu persembahan, ketika Tuhan mendorong hati kita untuk memberi, jangan kita tahan. Itu bukan rugi. Tidak, saudara-saudara. Itu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itu janji Tuhan. Dan di dalam bagian ini,
Tuhan menyuruh mereka untuk membangun bait suci sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Tuhan sangat teliti untuk mau mengarahkan umatnya pada saat itu. Tujuannya apa, saudara? Supaya dia bisa tinggal, dia bisa bergaul bersama-sama dengan umatnya. Bagi kita hari ini pun sama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin kita merasa, terlalu banyak tuntutan, saya terlalu banyak hal yang harus saya kerjakan. Tuhan terlalu memberikan banyak tanggung jawab kepada saya. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang, saudara-saudara. Itu karena Tuhan sayang. Tuhan melibatkan kita. Tuhan mau supaya kita semakin dalam dengan Dia. Kita semakin intim. Tuhan mau supaya Dia benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, 1 Korintus 3 ayat 16 bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi Yesus sudah tinggal dalam kehidupan kita, dan memang ini hati Tuhan. Tuhan tidak pernah mau jauh dari kita, saudara-saudara. Ingat, apapun situasi kita saat ini, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tahu, bahkan Tuhan sangat teliti untuk melihat apa yang harus dilakukan. Dan saya yakin Tuhan sangat teliti melihat semua aspek kehidupan kita. Tapi terkadang kesusahan-kesusahan yang kita alami, itu kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita semakin dalam dengan Tuhan. Kita semakin bergaul dengan Tuhan. Kita semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui perenungan singkat di pagi hari ini, ayo kita jangan pernah lupa, Tuhan mau Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang semakin dalam. Hal-hal yang kita lakukan semuanya ini, kita melayani, kita melakukan apapun itu bagaimana Tuhan sedang menyuruh kita supaya kita semakin dalam, semakin intim dengan Dia. Jadi mari kita tetap memperjuangkan iman ini. Kita usahakan supaya kita benar-benar semakin dalam dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Dan tentunya pasti kita akan menjadi berkat buat semua orang. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Mari kita tetap semangat. Mari kita tetap bersuka cita dalam menjadi hari-hari kita. Karena Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan sayang, Tuhan cinta dengan kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat renungan singkat pagi hari ini. Ketika Engkau memberikan peraturan-peraturan, ternyata Engkau mau supaya kami itu, Engkau tinggal bersama-sama dengan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat hati-Mu. Engkau sayang, Engkau cinta, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami lupa bahwa Engkau ada di dalam kami. Ampuni kami, terkadang kami lupa bahwa Tuhan sayang kepada kami. Hari ini Tuhan, kami disadarkan kembali bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Engkau tinggal dalam kehidupan kami. Untuk itu hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu. Engkau pimpin. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apapun situasi jemaat-Mu, Tuhan tolong berikan solusi. Berikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang dihadapi saat ini di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat. Kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.